1. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Saya Edi Stasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo BFM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara. RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812 3823 1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo. Selamat pagi pendengar RRI Labuan Bajo di mana saja Anda berada pendengar. Terima kasih Anda masih bersama kami ya di RRI Labuan Bajo FM 91,7 MHz pendengar. Saya Agung Sene, penyiar Anda yang menemani Anda di Labuan Bajo pagi ini ya di sesi wawancara kali ini pendengar. Kami sudah siapkan untuk Anda topik-topik menarik tentunya. Dan kita awali pagi ini dengan topik terkait Bandara Ruteng siap buka 3 rute baru. Dan untuk membahas hal tersebut, pendengar sudah terhubung bersama kami via telepon Ketua Tim Teknik Operasi Keamanan dan Pelayanan Darurat, Sri Kanti Jana. Langsung saja kita sapa. Selamat pagi Bu Sri, apa kabar? Selamat pagi, alhamdulillah kabar baik. Baik, cuaca di Ruteng bagaimana Bu? Aman? Untuk sementara pagi ini agak-agak mendung dan gerimis begitu untuk sementara. Oke, baik. Bu, ini kita dapat informasi kalau Bandara Ruteng akan buka 3 rute baru Bu ya, betul ya? Siap, ya. Oke, mungkin bisa diceritakan Bu, seperti apa kesiapan Bandara Frans Sales Lega Ruteng dalam membuka rute baru ini Bu Sri? Baik, terima kasih. Selamat pagi untuk pendengar RRI Labuan Bajo. Ya. Terima kasih juga kita udah berkesempatan diundang untuk wawancara terkait pembukaan rute baru dari Bandara Ruteng. Memang kemarin kami mendapat dukungan dari pemerintah daerah untuk mengusulkan rute baru ke GM ataupun SM Wings Air yang ada di sini. Jadi kemarin sempat diaminkan dan mungkin akan segera direalisasikan. Jadi untuk sementara itu kemarin yang coba kami buka itu rutenya yang pertama itu Ruteng Lombok, yang kedua itu Ruteng Labuan Bajo, Denpasar. Itu kemarin sudah kami usulkan dan sudah kami bersurat ke pemerintah daerah untuk meminta dukungan pemerintah daerah setempat. Jadi beliau merespon dan surat itu sudah kami 1 bulan yang lalu kami sampaikan, dan beliau akan meneruskan ke dirangkut yang di Jakarta. Jadi seperti itu. Jadi antusias kami dan persiapan kami Bandara Ruteng sudah sangat siap untuk membuka layanan rute baru. Jadi seperti itu. Oke, baik. Berarti ada 3 rute, Ruteng Lombok sama Ruteng Labuan Bajo juga Bu ya? Siap. Oke. Nah, yang melatar belakangi sebenarnya dibukanya rute-rute baru ini apa Bu sebenarnya? Sebenarnya yang pertama mungkin karena selama ini kan mungkin Bandara Ruteng ini sudah mungkin sudah puluhan tahun mungkin ya, hanya membuka itu rute Ruteng Kupang Ruteng. Itu mungkin sudah dari dulu, dan mungkin sekarang kami coba melihat lagi karena ada beberapa bandara di NTT itu yang sudah membuka rute langsung, seperti Tambulaka itu membuka rute Tambulaka Lombok, begitupun dengan Waingapu, dan apa salahnya kan kami mencoba gitu kan, mencoba untuk membuka rute-rute seperti itu, biar ada pengembangan. Jadi memang selama ini kan masyarakat itu banyak bertanya kenapa Ruteng ini tidak seperti bandara lain gitu, ada buka flightnya ke barat, ya kenapa hanya adanya ke Kupang saja, jadi seperti itu Pak. Oke, berarti memang dari permintaan masyarakat juga kebanyakan Bu ya?
Siap, betul. Permintaan masyarakat sama yang selanjutnya itu mungkin dari sisi-sisi ke pemerintahan, Mhm mhm. mungkin kan tidak selama urusan pemerintahan itu hanya adanya di Kupang, tapi urusan kepemerintahan kan ada ke Denpasar, ada Mhm, yang ke iya. Jakarta. Jadi apa salahnya katanya gitu, Mhm. kami harus ke Jakarta tapi kami harus ke Kupang dulu. Jadi Iya betul. kenapa kita tidak mencoba gitu Iya iya iya. membuka gebrakan baru gitu, membuka ruteng itu ke yang arah ke barat, jadi seperti itu, Pak. Mhm mhm. Betul 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 betul. Iya, Bu. Karena ya daripada kalau, pakai perjalanan dinas harus ke Bali dan, Jakarta Siap, melalui betul. Kupang kan agak setengah mati juga, kalau lewat di Iya, jalur darat betul, iya. agak lama Iya, juga apalagi ya. kalau kita tempuh dengan darat dari ruteng ke Labuan Bajo juga Mhm. sudah lumayan memerlukan waktu 4 jam, apalagi dengan kondisi cuaca, seperti ini kan mungkin lumayan, tidak bersahabat seperti Mhm. itu untuk melakukan perjalanan darat. Jadi apa salahnya kita, sesekali mengusulkan rute-rute baru seperti itu. Jadi kami hanya menunggu persetujuan, dari maskapai saja, Mhm. seperti itu. Oke, baik. Nah, kalau dari peran pemerintah sendiri, pemerintah daerah dan Kementerian Perhubungan dalam mendukung pembukaan rute baru ini seperti apa, Bu Sri? Jadi kemarin, kami sudah bersurat, jadi untuk sementara pemerintah daerah dia akan melanjutkan. Kemarin, sempat, bertemu beliau, dia akan meneruskan ke Gubernur NTT dan mungkin Mhm. akan dibawa ke rapat DPR RI, jadi seperti itu. Memang beliau sangat mendukung, jadi sementara dia mungkin masih berkoordinasi dengan, GM yang Wings Air yang di Kupang. Jadi untuk sementara masih seperti itu. Oke baik. Nah, apakah pembukaan rute ini, berkaitan juga dengan peningkatan sektor pariwisata terutama ke konektivitas menuju Labuan Bajo dan daerah sekitarnya, Bu Sri? Bisa juga seperti itu. Mhm Jadi kan kemarin seperti ini Mas, seperti padahal di, khususnya di rute ini kan masih ada destinasi wisata seperti Wairebo, seperti itu kan, mhm. kebanyakan orang itu, taunya Wairebo itu kan hanya lewat Labuan Bajo. Mhm, iya Padahal betul. itu lebih dekatnya juga itu, Wairebo itu aksesnya, dari Ruteng juga. Mhm mhm. Jadi seperti itu. Jadi, kami tuh kepingin itu, wisatawan, yang berkunjung ke Werebo itu bisa langsung turun di Bandara Ruteng tanpa harus dari Labuan Bajo. Karena, kalau kita lihat itu, lebih dekatnya itu kadang, lebih dekat itu dari Ruteng. Mhm Jadi mhm. kami pinginnya seperti itu. Jadi, istilahnya biar Bandara Ruteng itu juga, khususnya di Ruteng kan ada destinasi wisata yang, banyak, dikunjungi sama wisatawan. Jadi Mhm. antusias kami tuh seperti itu, jadi seperti itu, Pak. Oke baik. Nah tadi, dari Bu Sri sendiri juga menyampaikan kalau dari Bandara Ruteng sini sudah cukup lama menjalani rute cuman bagian, eee, timur ya, bagian barat ya, Bu, ya, di daerah Kupang seperti itu. Nah, kalau dari, infrastrukturnya sendiri, Bu, itu seperti apa untuk kesiapan membuka rute baru ini nantinya? Jadi kalau di Bandara Ruteng sih infrastrukturnya sudah siap, Mhm mhm. untuk landasannya. Jadi memang, kalau di Ruteng kan hanya bisa didarati oleh, ATR 72 seri 600-700, Mhm. jadi masih seperti itu. Terus kalau untuk kesediaan fasilitas seperti, fasilitas, bandaranya sih sudah sangat lengkap, Mhm. sudah seperti bandara-bandara yang setara kelas 3 yang lain, Mhm mhm. fasilitas terminalnya, fasilitas, keselamatannya seperti mobil pemadam kebakarannya. Mhm. Jadi mungkin, seperti itu. Jadi kami juga selama ini kan sudah mempromosikan, Iya. bandara kami itu seperti apa, ada di IG-nya, ada Mhm. di Facebook, jadi seperti itu. Jadi kami itu seperti itu sudah mulai mempromosikan kalau inilah Bandara Ruteng itu sudah sangat luar biasa, Pak. Jadi seperti itu. Oke, baik baik. Nah, apakah ke depannya nanti akan ada peningkatan layanan atau penambahan fasilitas, Bu, sejak pembukaan nanti? Jadi kemarin kami di tahun 2014 itu Mhm kebetulan kami sudah melakukan overlay dan, rehab, terminal penumpang. Jadi, mhm itu sudah baru semua. Jadi di tahun 2024 kebetulan kami mendapat, eee belanja modal yang overlay sama yang rehab gedung terminal penumpang. Jadi seperti itu.
Oke. Nah, kalau untuk tantangannya, Bu, apa tantangan terbesar yang dihadapi dalam proses persiapan dan pembukaan rute baru ini nantinya, Bu? Untuk, sementara kalau, tantangan sih belum ada, cuman kami kan hanya menunggu, persetujuan dari, maskapai untuk melakukan, peninjauan lebih lanjut atau untuk meneliti untuk, kesiapannya mereka saja sih. Kalau dari, kami bandara sih sudah siap, jadi seperti itu. Oke. Nah, ini bikin jadi pertanyaan terakhir, Bu Sri ya. Apa harapan Ibu ke depan terhadap perkembangan Bandara Ruteng sebagai pintu gerbang udara bagian tengah Pulau Flores ini, Bu Sri? Baik, kami dari, pihak bandara sangat mengharapkan sekali dukungan dari pemerintah daerah Ya. maupun dari, maskapai, istilahnya biar bandara kami ini lebih maju dan lebih, tidak seperti dulu lagi. Kami ingin menyamakan bandara kami seperti bandara-bandara maju yang ada di NTT atau yang ada di sekitar Bandara Ruteng. Jadi seperti itu kami sangat mengharapkan sekali, apabila GM Wings Air bisa membuka rute seperti yang kami usulkan. Jadi seperti itu, Pak. Oke, baik Bu Sri, terima kasih banyak untuk waktu yang sudah diluangkan pagi ini, Bu Sri ya. Mudah-mudahan ini akan menjadi awal dari lengkapnya ya, Bu ya, bisa membuat kemudahan dalam masyarakat dan juga hal-hal lain dalam banyak hal tentunya. Terima kasih banyak Bu Sri, selamat pagi. Terima kasih, sama-sama. Selamat pagi. Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.